Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi nikmat yang luar biasa, nikmat iman dan Islam. Bersolawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena dengan perjuangan beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang, yakni agama Islam. Alhamdulillah, tanpa terasa hari ini adalah hari kelima kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Semoga puasa kita hari ini dimudahkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak adalah anugerah terindah buat orang tua. Anak-anak seperti kain putih yang harus didesain oleh ibu dan ayahnya. Sejak kecil, berbagai kebiasaan yang telah diberikan orang tua kepada anaknya agar mereka tumbuh dengan baik. Salah satu kebiasaan orang tua dalam mendidik anak dengan memberikan pendidikan untuk membaca Al-Quran. Nah, di sini mungkin ada sebagian orang tua yang merasa kesulitan dalam mengajak anak untuk membaca Al-Quran. Bapak Ibu wali murid yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa tips yang bisa dilakukan orang tua agar anak-anak kecanduan untuk membaca Al-Quran. Yang pertama, berhenti menyuruh anak untuk membaca Al-Quran. Artinya, sebagai orang tua tidak hanya menyuruh anak, tapi harus memberikan tauladan atau contoh yang baik kepada anak terlebih dahulu. Misalnya, dengan mengagendakan membaca Al-Quran. Biasanya waktu antara maghrib ke isya, seluruh pekerjaan, semua agenda kita tinggalkan demi memberikan tauladan kepada ananda. Saat sudah membiasakan membaca Al-Quran setiap habis sholat, anak-anak mulai penasaran dan ingin belajar seperti kebiasaan yang dilakukan orang tua. Yang kedua, membuat halaqah Al-Quran. Membuat agenda keluarga dengan membuat halaqah Quran. Mungkin kita bisa ambil di hari Jumat dengan membuat agenda bersama keluarga, membuat halaqah bersama, istiqomah, dan kalau perlu kita wajibkan di mana mereka duduk dalam lingkaran kemudian bergantian membaca Al-Quran. Yang ketiga, tadabbur terjemah Al-Quran. Agar anak-anak tertarik untuk mentadaburi Al-Quran, setelah membaca Al-Quran, sesekali kita membacakan terjemahnya. Saat kita membacakan terjemahnya Al-Quran, anak-anak mulai mengerti makna dari ayat Al-Quran. Mungkin kita bisa mengambil dari kisah-kisah Nabi sehingga anak-anak bisa mengikuti tauladan Nabi. Yang keempat, menghafal Al-Quran bersama. Seperti saat ini, selama pandemik ini, mungkin ananda menghafal sendiri, murojaah sendiri, sehingga mereka kurang bersemangat, bahkan anak-anak cenderung malas karena sendiri. Tapi, jika menghafalnya secara bersama-sama, anak-anak akan termotivasi dan tertarik karena ada kebersamaan di dalam keluarga. Yang kelima, puji anak di depan suami atau di depan istri. Ini secara fleksibel saja.
Biasakan memuji anak setelah membaca Al-Quran. Apabila suami yang mendampingi anak membaca Al-Quran, maka suami memuji anak di depan istri. Sebaliknya, apabila istri yang mendampingi anak membaca Al-Quran, maka istri memuji anak di depan suami. Dengan sengaja memuji anak, anak-anak merasa diakui dan semangatnya makin besar untuk mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Mungkin hadis ini bisa disampaikan juga ke anak-anak dengan secara menghayatinya. Mungkin tips ini bisa bermanfaat. Pada intinya, sebelum orang tua mengajak anak-anak cinta Al-Qur'an, maka orang tua harus terlebih dahulu mencintai Al-Qur'an. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.